Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Sari, NIM 0703192026. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika semester 5. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Keuangan dosen pengampu R. Maisaroh Rezekia Siregar MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line. Baiklah, langsung saja kita simak video pembahasan berikut ini. Penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line. Sebelum kita bahas mengenai penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line, kita harus mengetahui apa itu aset tetap. Jadi, aset tetap atau fixed asset merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Contohnya, tanah, mesin, bangunan, dan peralatan. Karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap dibagi menjadi 4. Yang pertama, aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, memiliki bentuk fisik dan merupakan aset berwujud. Yang ketiga, aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang, tidak dimaksud untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Pengertian penyusutan. Penyusutan adalah suatu pemindahan biaya dari beban secara berkala dan sistematis selama masa fungsinya. Contohnya, personal komputer yang dibuat pada tahun 1980-an belum menyediakan hubungan internet. Berbagai kemajuan teknologi yang terjadi pada abad ini menyediakan penyusutan fungsional sehingga terjadi penyebab utama terjadinya penyusutan. Faktor yang menentukan besarnya penyusutan dibagi menjadi 4. Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, nilai sisa atau nilai residu. Yang ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat. Yang keempat, metode penyusutan yang ditetapkan. Metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap dibagi menjadi 6. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang keempat, metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Yang kelima, metode bunga efektif atau effective interest method. Yang keenam, metode unit produksi atau production unit. Metode garis lurus atau straight line merupakan suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa fungsi aset. Persamaan metode garis lurus. Biaya penyusutan periode dapat dicari dengan menggunakan persamaan RK sama dengan C dikurang S per N. RK sama dengan W per N. Adapun akumulasi penyusutan nilai buku
dapat dinyatakan dengan persamaan DK sama dengan K dikali RK atau BK sama dengan C dikurang K dikali RK. Dengan keterangan C merupakan harga perolehan, S merupakan nilai sisa atau residu, dan N merupakan masa manfaat atau umur ekonomis, W merupakan dasar penyusutan, RK merupakan biaya penyusutan pada tahun K, BK sama dengan nilai buku pada akhir tahun, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Kita masuk ke contoh soal. Pada 1 Januari 2020, PT Sinar Abadi membeli sebuah mesin seharga Rp80 juta, umur ekonomis perkiraan 5 tahun, dan nilai sisa Rp8 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus. Dari soal diketahui C 80 juta rupiah, N 5 tahun, S 8 juta rupiah. Pertama-tama kita harus mencari W atau dasar penyusutan. Dengan rumus W sama dengan C dikurang S, yaitu 80 juta rupiah dikurang 8 juta rupiah, yaitu 72 juta rupiah. Selanjutnya, kita mencari RK atau biaya penyusutan pada tahun K. Dengan rumus RK sama dengan W per N sama dengan 72 juta rupiah dibagi 5, yaitu 14.400.000 rupiah. Tabel penyusutan metode garis lurus terdiri dari dasar penyusutan, akumulasi penyusutan, serta nilai buku. Pertama, kita isi dulu nilai bukunya, yaitu 80 juta rupiah. Kemudian, pada tahun pertama, dasar penyusutannya 72 juta rupiah, penyusutan 14.400.000 rupiah, akumulasi penyusutan 14.400.000 rupiah, serta nilai buku 65.600.000 rupiah didapat dari 80 juta rupiah dikurang dengan 14.400.000 rupiah, sehingga hasilnya 65.600.000 rupiah. Pada tahun kedua, dasar penyusutannya 72 juta rupiah, penyusutannya 14.400.000 rupiah, akumulasi penyusutan 28.800.000 rupiah didapat dari 14.400.000 rupiah ditambah 14.400.000 rupiah, sehingga hasilnya 28.800.000 rupiah. Selanjutnya nilai buku, yaitu 51.200.000 rupiah didapat dari 80 juta rupiah dikurang dengan 28.800.000 rupiah, sehingga nilai bukunya 51.200.000 rupiah. Pada tahun ketiga, dasar penyusutannya 72 juta rupiah, penyusutan 14.400.000 rupiah, akumulasi penyusutannya 43.200.000 rupiah didapat dari 28.800.000 rupiah ditambah dengan 14.400.000 rupiah, sehingga hasilnya 43.200.000 rupiah. Kemudian nilai buku 36.800.000 rupiah didapat dari 80 juta rupiah dikurang dengan 43.200.000 rupiah, sehingga hasil dari nilai buku 36.800.000 rupiah. Pada tahun keempat, dasar penyusutan 72 juta rupiah, penyusutan 14.400.000 rupiah,
Akumulasi penyusutan Rp57.600.000 didapat dari Rp43.200.000 ditambah dengan Rp14.400.000 sehingga didapatkan hasil Rp57.600.000. Selanjutnya nilai buku Rp22.400.000 didapat dari Rp80 juta dikurang dengan Rp57.600.000 didapatkan hasil Rp22.400.000. Pada tahun kelima, dasar penyusutannya Rp72 juta, penyusutan Rp14.400.000, akumulasi penyusutan Rp72 juta didapat dari Rp57.600.000 ditambah dengan Rp14.400.000 sehingga didapat hasil Rp72 juta. Selanjutnya nilai buku Rp8 juta didapat dari Rp80 juta dikurang dengan Rp72 juta sehingga hasilnya Rp8 juta. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.